Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Anggraini Kusuma Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang penyebaran agama pada zaman Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan kuno di Indonesia yang berpusat di Jawa Timur, berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi oleh Raden Wijaya, tepatnya di daerah Trowulan yang sekarang menjadi kota Mojokerto. Berdirinya Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singasari yang runtuh akibat serangan dari bangsa Mongol. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharejaan raya yang menguasai wilayah luas di Nusantara pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Nah, baik sebelum masuk pada pembahasan yang lebih spesifik terkait penyebaran agama pada zaman Kerajaan Majapahit, saya akan sedikit menjelaskan tentang kronologi masuknya agama di Indonesia. Kita tahu bahwa letak geografis di Indonesia sangat-sangat strategis, sehingga membuat Indonesia menjadi rute perdagangan dari berbagai daerah, berbagai negara, hingga akhirnya timbullah hubungan dan berkembangnya kebudayaan serta kepercayaan yang dibawa oleh pedagang pada masa itu dari India. Agama yang dibawa ke Indonesia adalah agama Hindu dan Buddha pada sekitar abad kedua dan keempat Masehi. Ketika pedagang dari India datang ke Sumatera, Jawa, dan Sulawesi dengan membawa agama mereka, Hindu mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad kelima Masehi dengan kasta Brahmana yang memuja Siva. Pedagang terus mengembangkan ajaran Buddha dan Hindu sehingga telah mempengaruhi kerajaan-kerajaan kaya seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Sailendra. Dengan adanya kepercayaan itu, toleransi di Kerajaan Majapahit sangat-sangat baik sehingga tercipta kerukunan umat beragama yang baik. Raja Hayam Wuruk beragama Hindu sedangkan Gajah Mada beragama Buddha. Namun mereka dapat bekerja sama dengan baik hingga rakyat pun ikut meneladaninya. Bahkan Empu Tantular menyatakan bahwa kedua agama itu merupakan satu kesatuan yang disebut Hindu-Buddha. Hal itu ditegaskan lagi dalam kitab Sutosoma dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Artinya, walaupun beraneka ragam, tetap dalam satu kesatuan, tidak ada agama yang mendua. Tekad Majapahit untuk menyatukan wilayah-wilayah Nusantara juga bermaksud untuk menyampaikan ajaran dan kepercayaannya tentang Hindu-Buddha ke wilayah yang dikuasainya. Toleransi yang dipegang teguh oleh masyarakat Majapahit itulah yang akhirnya membuat agama tersebut disambut sangat-sangat baik di wilayah baru yang diduduki Kerajaan Majapahit ini. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14 Masehi, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah.
setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389, Kerajaan Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Pewaris Raja Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri bernama Pangeran Wikramawardhana. Raja Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selir Wirabumi yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Parekrek diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi oleh Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dipancung. Perang saudara itu melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah tahlukannya. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Mingyang yang dipimpin oleh Laksamana Changho, seorang jenderal Muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 hingga 1433 Masehi. Sejak tahun 1430 Masehi, ekspedisi Changho telah menciptakan komunitas Muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426 Masehi dan diteruskan oleh putrinya Ratu Suhita dengan perintahnya pada tahun 1426 sampai 1447. Pada akhir abad ke-14 Masehi dan awal abad ke-15 Masehi, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Banyaknya penyebab kemunduran Majapahit yaitu semakin berkembangnya agama Islam di pesisir pantai utara Pulau Jawa, sehingga telah mengurangi dukungan terhadap Kerajaan Majapahit dan juga munculnya Kerajaan Islam Demak. Akhirnya Kerajaan Demak menyerang Kerajaan Majapahit, maka terjadilah perang antara Kerajaan Demak dengan Kerajaan Majapahit. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Kerajaan Demak yang membuat masyarakat Majapahit mengungsi ke Pulau Bali, sehingga dapat kita analisa bahwa mengapa Kepulauan Jawa pada masa itu mayoritas memiliki kepercayaan agama Islam. Ya, karena Kerajaan Demak menguasai Pulau Jawa, sedangkan kepercayaan Hindu berpusat di Pulau Bali hingga saat ini. Baiklah, hanya itu ringkasan cerita penyebaran agama pada zaman Kerajaan Majapahit. Sebelumnya, saya mohon maaf bila ada kekeliruan dalam kalimat, kata, ataupun bahasa. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.